Shalom para calon gembala dan gembala FA. Kali ini kita akan belajar tentang budaya care. Kita akan mengerti dulu apa itu care. Care artinya saling memperhatikan. Dalam mengembalakan sebuah komunitas, seorang gembala butuh mengembangkan namanya budaya atau saling memperhatikan antar anggota yang ada. Budaya saling memperhatikan di sini menciptakan lingkungan di mana anggota komunitas saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, kita akan mencerminkan akan kasih Kristus. Yang pertama kita belajar tentang namanya cooperate. Ya, cooperate di sini mau melayani dan bekerja sama. Kita lihat ayatnya di 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Saudara, dalam budaya saling memperhatikan, anggota FA didorong untuk saling membantu sesama dengan tulus. Mengikuti teladan Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Anggota FA belajar tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga pada kebutuhan sesama. Ingat, kita adalah tubuh Kristus, di mana setiap anggota tubuh bekerja sama untuk menciptakan tujuan bersama. Contoh saudara, yang pertama itu kita bisa lihat saudara, tidak anti terhadap perbedaan pendapat. Di dalam komunitas kita FA seringkali ada pendapat-pendapat yang mungkin ada sesuatu yang kontroversi saudara. Tapi tidak ada masalah saudara. Yang penting kita saling tidak anti tetap terhadap teman kita pada saat dia sharing atau apapun juga di dalam komunitas FA. Yang kedua, saling mengalah dan menghindar atas perbantahan. Nah, saudara lihat juga ada menghormati pemimpin yang di atas kita dan mau diatur. Nah, kita ada gembala FA, ada pemimpin di dalam setelah gembala FA ada gembala sektor, ada gembala wilayah. Saudara, kita punya suatu di mana kita menghormati mereka sebagai pemimpin kita dan belajarlah untuk bisa diatur. Terus mendukung partisipasi dalam program-program FA. Di dalam FA pasti ada suatu program-program baik di FA sendiri, baik di FA sektor, wilayah dan besar sekalipun. Saudara, ambillah bagian dan berpartisipasi di dalam event-event FA. Saling membagi tugas, karena tidak ada yang superhero. Mungkin di dalam FA saudara, pasti kita akan ditunjuk dari seorang gembala. Besok ada yang bawa firman, besok mungkin ada yang puji-pujian, dan mungkin ada yang main gitar. Ayo kita saling berbagi tugas, saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua adalah appreciate. Artinya mendengar dan menghargai. Kita baca ayat pendukungnya di Matius 7 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, jika Anda ingin didengar dan dihargai, mulailah lebih dulu mendengar dan menghargai orang lain. Ketika seseorang merasa dihargai, maka dia cenderung lebih terbuka dan memberikan dirinya untuk suatu pelayanan kepada sesama dengan tulus. Bahkan ketika terjadi masalah, dia bukan cenderung untuk mencari siapa yang salah, tapi dia akan mencari solusinya seperti apa.
Contohnya, saudara, mendengar ketika ada yang berbicara. Di dalam komunitas kita, dalam sharing, di dalam FA pasti ada yang sharing. Cobalah untuk mendengar apa yang teman-teman kita yang sharing. Belajarlah untuk mendengar. Kedua, menghargai usaha atau bakat atau kontribusi dalam setiap anggota. Cobalah menghargai mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, hargai mereka. Sekecil apapun juga yang mereka lakukan di dalam komunitas kita, hargai mereka. Yang ketiga, tidak pelit dalam memberikan pujian. Kalau saudara ada teman kita, pada saat dia melakukan sesuatu atau suatu tugas atau apapun juga dalam komunitas kita, mungkin hal yang kecil sekalipun, belajarlah untuk memberikan pujian. Mungkin pujian itu hanya sekedar biasa, tapi saudara belajar dari hal yang kecil, berikan pujian kepada dia. Yang terakhir, menghargai waktu seseorang. Kita belajar untuk on time. Pada saat kita FA, pada saat kita menentukan jam 7, belajarlah untuk kita belajar untuk yang sudah datang. Mereka datang, mereka sudah berusaha dengan waktu yang mepet mungkin di kantor mereka. Hargai mereka, mulai jam 7, yang terlambat biarlah terlambat. Supaya mereka yang terlambat, ya mereka bisa melihat, dan yang datang di duluan, mereka juga merasa dihargai. Ya, relate. Saling berhubungan, mengenal dengan baik. Ayat pendukungnya kita lihat di Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Kunci keberhasilan dari Lilith adalah komunikasi. Komunikasi ini di mana-mana sangat dibutuhkan sekali. Semakin banyak kita berkomunikasi, kita akan semakin mengenal seseorang. Sediakan waktu untuk membangun komunikasi yang akrab dengan anggota FA kita. Contohnya, saudara, komunikasi di dalam FA, bagi tugas dengan leader untuk bisa berkomunikasi dengan merata di setiap anggota FA. Mungkin lewat telepon, lewat WA, atau lewat apapun juga, saudara. Itu ada suatu komunikasi yang kita bangun. Dan itu akan semakin hari semakin kita bawa di dalam suatu komunitas, itu akan semakin luar biasa, di mana banyak orang, banyak anggota FA kita akan merasa bahwa kita dibutuhkan di dalam suatu komunitas. Yang kedua, sesekali memberikan komen status sosial. Sekarang ini kita banyak status sosial, dan semua orang pasti punya Instagram, orang punya TikTok, orang punya apa aja. Mungkin mereka memberikan upload atau foto atau apapun juga. Coba memberikan komen-komen yang membangun, komen-komen yang memberikan mereka supaya mereka merasa kita memperhatikan mereka. Merasa bahwa kita itu melihat dan peduli kepada mereka. Dengan seperti itu, kita akan semakin dikenal oleh mereka. Oh, ada gembala saya atau teman saya memberikan komen yang membuat saya lebih semangat lagi. Itu sesuatu hal yang luar biasa, kita membangun hubungan dengan mereka. Dan yang terakhir, mungkin kita punya waktu setelah pulang kerja atau setelah aktivitas kita. Mungkin kita melewati rumahnya, mungkin satu saat kita bisa berkunjung ke rumahnya. Kita bisa mampir, kita hubungi dulu, kapan kita bisa ketemu. Mungkin saya pas lewat, saya bisa mampir nggak? Nah, saudara, kita pada saat kita berkunjung kepada teman kita, ada suatu komunikasi yang kita bangun di sana. Mungkin hanya beberapa menit kita di sana, mungkin hanya setengah jam kita komunikasi. Saya pas lewat, saya mampir, gimana keadaanmu sekarang? Kemarin kok nggak FA ya? Gitu.
Jadi dengan seperti itu ada suatu hubungan, kita membangun hubungan, membangun suatu komunikasi di sana, dan orang akan sangat diberkati. Yang terakhir adalah empati. Artinya ikut merasakan dengan kasih. Kita lihat ayat pendukungnya di Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan tetapi memperhatikan orang lain juga. Saudara, empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri kita di posisi orang lain yang merasakan apa yang mereka rasakan. Empati mendapat dasar pelayanan yang dilakukan dengan kasih. Empati juga memegang peranan yang sangat penting untuk membangun atau menciptakan ikatan emosional yang kuat di antara anggota FA. Kesuksesan dan kebahagiaan dirasakan bersama, namun tidak lupa juga memberikan dukungan dan penghiburan pada saat ada yang mengalami kesedihan. Contohnya, saudara, kita mendengar, sharing, dan memberikan respon yang baik. Pada saat ada yang sharing, ada yang memberikan sesuatu pengalaman hidupnya di FA, kita memberikan respon yang luar biasa. Terima kasih sharingmu kali ini sangat memberkati saya. Itu sesuatu di mana orang akan merasa tersentuh sekali. Yang kedua, menjenguk pada saat sakit. Saudara, pada saat momen seperti ini, inilah suatu hal yang luar biasa. Pada saat sakit, kita datang, kita menjenguknya, kita doakan dia, dan berikan dia semangat. Dan saudara, ini ada suatu pengalaman yang luar biasa yang tidak pernah akan dia lupakan. Yang ketiga, membantu teman kita. Mungkin mereka membutuhkan sesuatu, mungkin mereka membutuhkan tenaga kita atau apapun juga di luar pelayanan. Saudara, mungkin saudara punya waktu untuk membantu mereka, ayo kita bantu mereka. Dan yang terakhir adalah pada saat mereka ulang tahun. Itu hal yang luar biasa di mana mereka bisa merayakan. Kadang-kadang ada orang-orang yang punya pada saat mereka ulang tahun, tapi mereka tidak punya orang-orang yang di dekat mereka yang bisa memberikan support pada mereka dan memberikan suatu ucapan ulang tahun kepada mereka. Ayo kita yang sesama di dalam anggota FA, mungkin kita bisa chat mereka dulu, mungkin kita bisa telepon mereka dulu, dan pada saat mungkin FA kita bisa merayakan, walaupun itu sekedar hanya sekecil apapun juga. Mungkin ada kue yang kecil yang mungkin hanya sederhana, tapi itu akan memberikan kesan yang luar biasa bagi yang berulang tahun. Saudara, pada calon gembala dan gembala FA, sebuah komunitas FA itu adalah tempat yang terbaik untuk kita mempraktekkan akan kasih, akan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dalam kita terlibat di dalam FA, seringkali dan banyak kali memberikan manfaat yang mendalam di dalam kehidupan rohani, di dalam pelayanan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap anggota FA, ayo para gembala, mari kita membangun budaya care di dalam komunitas FA kita, di dalam komunitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Demikian materi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.